Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas soal-soal SKB untuk latihan CPNS 2020. Soal-soal yang akan kita bahas hari ini tentang pedagogik untuk semua guru ya, teman-teman, baik guru SD, SMP maupun SMA. Nah, soal-soal yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan perkembangan peserta didik. Langsung saja kita mulai soal yang pertama. Perkembangan terjadi sejak masa konsepsi. Perkembangan merupakan perubahan sepanjang hayat, yaitu salah satunya terjadi melalui proses A. Historis, B. Belajar, C. Induksi, atau D. Hayati. Jawaban yang benar adalah B, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan antara lain yang pertama yaitu pertumbuhan, bersifat kuantitatif, baik perubahan secara alamiah maupun hasil belajar. Yang kedua, kematangan, merupakan perubahan kualitatif fungsi psikofisik organisme dari tidak siap menjadi siap melakukan fungsinya. Yang ketiga, belajar adalah perubahan perilaku sebagai akibat pengalaman yang disengaja, bertujuan atau terarah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang keempat, latihan adalah perubahan perilaku yang lebih bersifat mekanistis dan lebih banyak menyentuh aspek psikomotor organisme sebagai akibat pengalaman yang disengaja, bertujuan atau terarah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Lanjut soal nomor 2. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, atau E. Logis matematis. Jawaban yang benar adalah A. Naturalis, di mana dalam kecerdasan naturalis, peserta didik bisa diajak jalan-jalan di alam terbuka, misalnya untuk melukiskan perjuangan pahlawan atau mempelajari pertumbuhan dan cuaca. Atau peserta didik juga bisa diajak melihat keluar jendela untuk melakukan observasi di luar kelas, melakukan pengamatan dan mencatat hasilnya, atau peserta didik juga bisa diajak secara ekostudi, misalnya tidak menginjak rumput dan tidak membuang sampah pada tempatnya. Jadi jawaban nomor 2 adalah A, kecerdasan naturalis. Soal nomor 3. Yang merupakan persyaratan munculnya kesiapan untuk belajar adalah A. Tinggi badan, B. Membesarnya otak, C. Sikap yang keras, atau D. Kematangan. Jawaban yang benar yaitu D. Kematangan. Kematangan merupakan perubahan kualitatif fungsi psikomotor organisme dari tidak siap menjadi siap untuk melakukan fungsinya. Lanjut soal nomor 4. Pada rancangan pembelajaran, terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka, rumusan indikator yang bersifat atau yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mengingat atau C1 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suci untuk produk seni rupa. Atau E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Jawaban yang benar adalah yang B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Nah, pada tingkat kognitif mengingat atau C1 itu ada beberapa kata kerja operasional, antara lain yang pertama mengingat, menyebutkan, menghafalkan,
mengetahui, menuliskan, atau memberi label. Jadi, di pilihan ganda yang memuat kata operasional untuk C1 adalah yang B, yaitu menyebutkan. Lanjut soal nomor 5. Berikut ini yang tidak termasuk hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik siswa, yaitu A. Prerequisite skill, B. Sosiokultural, C. Psikomotorik, atau D. Perbedaan kepribadian. Jawabannya yang benar adalah yang C. Di dalam buku media pembelajaran karangan Munadi dan Yudi, dijelaskan bahwa ada 3 hal yang berkaitan dengan karakteristik siswa, yaitu A. Kemampuan awal atau prerequisite skill. Yang kedua yaitu latar belakang lingkungan hidup dan status sosial atau sosiokultural. Dan yang ketiga yaitu perbedaan kepribadian. Jadi yang nomor 5 jawabannya yaitu yang C. Soal nomor 6. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual adalah equilibrium. Yang dimaksud dengan equilibrium adalah A. Pengaruh sosial, B. Proses pengaturan diri, C. Proses kematangan pribadi, atau D. Lingkungan fisik. Jawaban nomor 6 adalah B, di mana karena equilibrium itu manusia membutuhkan pengaturan diri agar dapat bertumbuh, berkembang, dan berubah sementara untuk menjadi lebih seimbang. Jadi yang dimaksud equilibrium itu adalah pengaturan diri. Lanjut soal nomor 7. Pada usia berapakah seorang anak mulai menyadari ada perbedaan sifat, watak, temperamen, dan pengalaman antara dirinya dengan orang lain? A. 1-2 tahun, B. 2-4 tahun, C. 5-7 tahun, atau D. 8-12 tahun. Jawaban yang benar yaitu yang D. 8-12 tahun. Menurut Piaget, perkembangan peserta didik meliputi yang pertama yaitu tahap sensori motor, umur antara 0-2 tahun, di mana waktu itu peserta didik melihat dirinya sebagai makhluk yang berbeda dengan objek di sekelilingnya. Tahap yang kedua yaitu preoperasional, umur antara 2-7 tahun, di mana waktu itu peserta didik dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok. Dan tahapan yang ketiga yaitu operasional konkret, umur antara 8-12 tahun, di mana peserta didik menyadari ada perbedaan sifat, watak, temperamen, dan pengalaman antara dirinya dengan orang lain. Dan tahapan yang terakhir yaitu operasional formal, berumur 12-15 tahun, di mana perkembangan kognitif peserta didik itu mencapai puncaknya. Jadi yang nomor 7 jawabannya adalah yang D. Nomor 8. Untuk mendukung agar ketiga elemen pengaturan diri yang meliputi pemantauan diri, evaluasi diri, dan reaksi diri mempunyai dampak positif dan maksimal pada kemampuan pengaturan diri siswa, maka ada prosedur yang harus dilalui yaitu sebagai berikut. Kecuali A. Penentuan tujuan, B. Tanggung jawab, C. Pemberian insentif, atau D. Penilaian atau evaluasi. Jawaban yang benar adalah D. Penilaian atau evaluasi. Karena penilaian atau evaluasi merupakan komponen atau elemen dari pengaturan diri, bukan prosedur yang harus dilalui. Nah, berarti jawabannya yang benar adalah yang D. Lanjut nomor 9. Yang dimaksud dengan multiple intelligency atau kecerdasan majemuk adalah berbagai kemampuan yang dimiliki oleh siswa untuk A. Menjawab pertanyaan, B. Memecahkan masalah, C. Mengembangkan diri, atau D. Mengerjakan tugas. Jawaban yang benar adalah B. Memecahkan masalah. Karena
Dengan sejumlah kemampuannya itu, maka anak dapat memecahkan masalahnya sesuai dengan konteksnya. Jadi diperlukan kecerdasan yang majemuk untuk memecahkan masalah. Lanjut soal nomor 10. Di bawah ini adalah contoh dari adanya dampak dari keyakinan akan kemampuan diri seseorang siswa, yaitu A. Ratna dapat menyelesaikan tugasnya dengan bantuan orang tua. B. Hesti merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes. C. Yanto merasa pusing setelah mengerjakan tugas yang diberi oleh guru. Atau D. Adi menangis setelah berantem dengan Agus untuk berebut mengerjakan tugas. Jawaban yang benar yaitu B. Hesti merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes. Karena yang dilakukan Hesti itu menunjukkan ketidakyakinannya saat dia sebelum mengikuti tes. Lanjut soal nomor 11. Kegiatan berikut adalah salah satu cara untuk mengaktifkan indera anak didik kita agar dapat berkembang secara maksimal, yaitu A. Siswa berolahraga di lapangan. B. Guru memberi hadiah kepada siswa berprestasi. C. Siswa diajak berkarya wisata. Atau D. Siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. Nah, jawaban yang benar yaitu yang D. Siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. Mengapa? Karena dalam kegiatan di ruang laboratorium bahasa, siswa dilatih cara mendengar yang efektif kepada siswa, atau di dalam laboratorium ini melatih cara mendengar siswa agar lebih efektif. Lanjut soal nomor 12. Pernyataan berikut adalah contoh kegiatan bagaimana cara melatih intelijensi secara berimbang. A. Mengajak siswa untuk berdiskusi tentang pelajaran tertentu. B. Siswa diberi tugas untuk menyelesaikan suatu masalah. C. Melakukan studi dokumentasi tentang data. Atau D. Mengobservasi perilaku guru dan siswa. Jawaban yang benar yaitu yang C. Siswa melakukan studi dokumentasi tentang data. Mengapa? Karena kegiatan tersebut merupakan langkah awal untuk mengetahui intelijensi primer pada siswa. Lanjut soal nomor 13. Cara melatih silang intelijensi anak dapat dilihat dari kegiatan berikut ini, kecuali A. Guru dan siswa melaksanakan kegiatan bersama. B. Siswa diberi tugas untuk mendata tanaman yang ada di sekitar rumahnya. C. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bernyanyi di depan kelas. Atau D. Ali mendapat tugas untuk membuat maket rumah Minangkabau. Jawaban yang benar yaitu C. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bernyanyi di depan kelas. Karena kegiatan tersebut bukan merupakan cara untuk melatih silang intelijensi yang berbeda. Lanjut soal nomor 14. Pada saat di kelas, anak suka bercakap dengan temannya ketika guru mengajar. Peristiwa tersebut termasuk tahap perkembangan afektif menurut Mason. Pada tingkat A. Tak bertanggung jawab. B. Pengendalian diri. C. Tanggung jawab pribadi. Atau D. Keterlibatan. Jawaban yang benar yaitu yang A. Tak bertanggung jawab. Karena anak tidak akan bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Soal yang terakhir. Dengan diberikan berbagai bentuk permainan kubus, segitiga, dan silinder, anak bisa memilih dan mencocokkan gambar-gambar yang ada di dalam sebuah program komputer. Kegiatan seperti ini dapat diartikan sebagai aktivitas bermain yang melibatkan A. Seluruh tubuh dan pikiran. B. Belajar adalah proses penciptaan. C. Belajar adalah proses yang terjadi secara simultan. Atau D. Proses belajar akan terjadi bila seseorang melakukan sebuah aktivitas. Jawabannya adalah
A. Aktivitas yang melibatkan kegiatan fisik dan mental, yaitu belajar sambil melakukan sesuatu. Untuk yang B, belajar adalah proses penciptaan, itu merupakan pengetahuan dalam diri individu. Untuk yang C, belajar adalah proses yang terjadi secara simultan, itu salah karena informasi dan pengetahuan yang diperoleh terjadi secara holistik. Yang D, proses belajar akan terjadi bila seseorang melakukan sebuah aktivitas. Itu juga salah, karena belajarnya hanya sebuah aktivitas bermain dan belajar. Jadi yang benar jawabannya adalah A. Nah, sekian pembahasan soal-soal mengenai perkembangan peserta didik. Semoga videonya membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.